Kadang hidupmu nggak jalan bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu lagi maksa buka pintu yang memang nggak ditakdirkan buat kamu. Iya, kedengarannya belin ya. Kamu udah coba keras, udah ngetok pintu itu berkali-kali, kerjaan nggak dapet, hubungan gagal, hidup rasanya stuck. Dan kamu mikir, apa gue kurang berusaha? Atau lebih parah lagi, apa gue emang nggak layak? Padahal ada satu hal yang sering banget kita nggak sadar. Nggak semua pintu dalam hidup itu harus kamu buka. Beberapa pintu memang sengaja ditutup. Dan masalahnya, kebanyakan orang itu bukan kurang usaha, tapi terlalu keras kepala. Pintu udah jelas-jelas kayak tembok beton, masih ditabrak juga. Kayaknya kalau gue coba sekali lagi deh, mungkin bisa. Bro, itu bukan pintu lagi, itu tembok. 1. Tidak semua penolakan itu buruk. Kita sering nganggap penolakan itu kegagalan, padahal bisa jadi itu perlindungan. Kamu ditolak kerja, mungkin tempat itu toksik. Kamu gagal dalam hubungan, mungkin kamu diselamatkan dari orang yang salah. Masalahnya kita cuma lihat dari sekarang, padahal hidup itu sering baru masuk akal setelah kejadian. Kayak kamu pernah nggak dulu kesal banget karena sesuatu gagal, tapi sekarang malah bersyukur itu nggak jadi? Nah, itu. Kadang pintu tertutup itu bukan hukuman, tapi pengalihan arah. 2. Pintu yang terbuka itu kadang nyamar jadi masalah. Ini yang lebih ngeselin. Kadang kesempatan terbaik datang dalam bentuk yang gak enak. Kerja capek, masalah datang, tekanan makin berat. Dan kamu mikir, hidup gue makin kacau. Padahal bisa jadi, itu pintu baru. Banyak orang gagal bukan karena gak ada peluang, tapi karena mereka nolak peluang yang gak nyaman. Mereka maunya yang enak, yang jelas, yang aman. Padahal pertumbuhan itu hampir selalu datang dalam bentuk ketidaknyamanan. 3. Setiap orang punya pintunya sendiri. Ini juga penting banget. Kita sering iri sama hidup orang lain. Dia kok sukses di situ, kok dia gampang banget? Padahal mungkin itu memang pintu dia. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang kuat di belajar, ada yang kuat di kerja keras, ada yang kuat dibantu orang lain. Masalahnya kita sering maksa masuk ke pintu orang lain, padahal kunci kita beda. 4. Terlalu bergantung sama orang dalam. Jujur aja, banyak orang percaya kalau hidup itu tergantung siapa yang kamu kenal. Harus punya koneksi, harus punya backing, harus kenal orang penting. Dan ya, itu ada benarnya. Tapi masalahnya, kita jadi lupa satu hal. Kamu sibuk cari orang yang bisa buka pintu, tapi lupa sama yang punya semua kunci. Lucunya, kita minta tolong ke 10 orang dulu, baru ingat berdoa. Padahal harusnya kebalik. Masalah terbesar kita sebenarnya sederhana. Kita terlalu cepat putus asa dan terlalu kecil dalam berharap. Kita minta sedikit karena kita pikir kita cuma pantas dapat sedikit. Kita berhenti mencoba karena kita pikir kalau belum dikasih sekarang, berarti nggak akan pernah. Padahal penundaan bukan berarti penolakan. Kamu ngerasa doamu nggak dijawab, mungkin belum waktunya. Kamu ngerasa usaha kamu sia-sia, mungkin lagi dipersiapkan. Masalahnya kita hidup di zaman serba instan. Nunggu 3 bulan aja udah gelisah. Padahal orang-orang besar nunggu bertahun-tahun. Jadi mulai sekarang, kalau ada pintu yang tertutup, jangan langsung panik, jangan langsung ngerasa gagal. Tanyakan, mungkin ini bukan pintu gue, atau mungkin gue lagi diarahkan ke pintu yang lebih tepat. Dan yang paling penting, jangan minta hidup yang kecil. Kalau kamu mau minta sesuatu, minta yang besar sekalian. Karena kamu nggak sedang minta ke manusia yang terbatas. Kamu minta ke yang punya semuanya, yang tak terbatas. Dan percayalah satu hal ini, selama kamu belum berhenti berharap, cerita kamu belum selesai. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka cara pikir kamu, subscribe sekarang. Karena di channel ini kita nggak cuma ngomong motivasi, tapi kita belajar cara melihat hidup dengan lebih jernih.